Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Elza Sabidra, NIM 2107050021. Di sini saya akan menjelaskan tentang paralel processing menggunakan MPA dan Hadoop pada MK komputasi lanjut. Parallel processing adalah teknik pemrosesan data yang melibatkan penggunaan beberapa prosesor atau unit pemrosesan pada saat yang sama untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau besar secara efisien. Dalam parallel processing, tugas yang besar dibagi menjadi tugas yang lebih kecil, dan kemudian setiap tugas tersebut dikerjakan secara bersamaan pada beberapa unit pemrosesan yang bekerja secara paralel. Parallel processing sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk komputasi ilmiah, analisis data, grafika komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Dalam beberapa kasus, parallel processing dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang sangat besar dibandingkan dengan penggunaan satu proses tunggal. Namun, implementasi parallel processing dapat menjadi sangat kompleks dan membutuhkan pemrograman yang cermat dan terperinci untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasilnya. Ada beberapa platform yang dapat digunakan untuk melakukan parallel processing seperti MPA dan Hadoop. MPA atau Message Passing Interface adalah sebuah standar komunikasi yang digunakan pada lingkungan komputasi terdistribusi atau distributed computing yang memungkinkan program-program paralel untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan mengirim dan menerima pesan melalui jaringan atau bus system. MPA dirancang untuk memungkinkan program-program paralel yang dijalankan pada beberapa prosesor atau komputer untuk berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain dengan efisien. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan antara prosesor atau komputer yang berbeda untuk melakukan sinkronisasi dan berbagi data. MPA dapat digunakan pada berbagai jenis arsitektur sistem dan sistem operasi, termasuk pada superkomputer, kluster, dan sistem terdistribusi lainnya. MPA juga telah menjadi standar industri dalam pengembangan program paralel yang memerlukan komunikasi antar proses. Implementasi MPA merupakan sebuah API yang dipanggil dari beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, C ataupun C++, dan bersifat portable. Terdapat dua versi standar yang pada saat ini populer digunakan, yaitu versi 1.2 atau MPA 1 yang berfokus pada message passing dan memiliki static runtime environment, dan MPA 2.1 atau MPA 2 yang memasukkan fitur-fitur baru seperti parallel
I/O, Dynamic Process Management, Remote Memory Operation, dan sebagainya. Tujuan dari MPA. MPA merupakan sebuah protokol komunikasi yang bersifat language independent, portable dalam mensupport berbagai platform dan memiliki spesifikasi semantik yang mengatur bagaimana perilaku setiap implementasinya. MPA mendukung komunikasi baik dengan tipe point-to-point maupun yang bersifat kolektif. Secara umum, MPA memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, MPA akan menjadi sebuah library untuk membangun program aplikasi dan bukan distributed operating system. 2. MPA akan mendukung thread safe yang penting dalam symmetric multiprosesor pada lingkungan jaringan komputer yang heterogen. 3. MPA akan mampu untuk mendeliver high performance computing. 4. MPA akan bersifat modular untuk mengakselerasi development pustaka paralel yang portable. 5. MPA akan bersifat extensible sehingga dapat terus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan komputasi masa akan datang. Yang keenam, MPA akan mendukung heterogeneous komputasi. Terakhir, yang ketujuh, MPA akan memiliki semantic behavior yang telah terspesifikasi dengan jelas, sehingga dapat menghindari beberapa permasalahan kritis seperti race condition, deadlock, dan sebagainya. Tipe komunikasi MPA. Point-to-point communication. Pada implementasi program berbasis message passing, point-to-point communication adalah komunikasi yang saling sederhana di mana akan melibatkan sepasang proses yang saling bekerja sama. Pada API dari MPA secara sederhana dapat digunakan MPA Send atau MPA Rex, di mana akan mengizinkan terjadinya sebuah proses spesifik yang satu dapat mengirimkan data pesan ke sebuah proses spesifik yang lain. Operation point-to-point communication secara khusus berguna dalam komunikasi yang irregular ataupun yang berpolar. Contohnya, sebuah arsitektur data paralel di mana setiap prosesor secara rutin melakukan pertukaran region data dengan sebuah prosesor spesifik lainnya pada setiap langkah kalkulasi, atau pada arsitektur master-slave di mana sang master akan mengirim teks data baru ke proses slave pada saat teks data sebelumnya telah selesai. B. Collective communication. Berbeda dengan point-to-point communication, selective communication pada MPA API melibatkan komunikasi antara semua proses dalam sebuah grup proses, dalam artian keseluruhan pool proses atau sebuah subset terdefinisi pada program. Fungsi interface yang sederhana dapat berupa MPA beacons atau broadcast yang melakukan pengiriman data dari sebuah proses ke semua proses lainnya pada grup, dan fungsi MPA reduce untuk melakukan kebalikannya. Tipe komunikasi memberikan dua keuntungan, yaitu yang pertama, operasi komunikasi
tersebut mengizinkan programmer untuk mengekspresikan operasi yang kompleks dengan menggunakan semantik yang sederhana. Yang kedua, implementasi dapat melakukan pengoptimasian operasi melalui cara yang tidak disediakan oleh tipe operasi point-to-point communication. Selanjutnya ada Hadoop. Hadoop merupakan suatu platform yang digunakan untuk mendukung aplikasi yang memproses big data. Oleh karena itu, beberapa komputer dapat saling terhubung, sinkron, dan bekerja sama untuk memproses sejumlah data sebagai sebuah kesatuan. Dengan menggunakan Hadoop, kita dapat memproses big data melalui beberapa komputer sekaligus. Hadoop termasuk salah satu platform sistem bersifat open source yang berlisensi Apache. Dalam penggunaannya, sistem perhitungan atau komputasi data dapat dibagi secara berimbang kepada beberapa server komputer yang saling terhubung tadi akan saling bekerja sama sehingga mampu memberikan hasil yang lebih cepat. Kelebihan Hadoop untuk big data. Berikut di bawah ini beberapa prinsip utama kelebihan Hadoop yang digunakan untuk pemrosesan big data, diantaranya yaitu yang pertama, cluster computing. Hadoop mampu melakukan pemrosesan data dengan dukungan beberapa komputer sekaligus. Bahkan pada tahun 2007, ketika masih diriset oleh Yahoo, Hadoop sudah digunakan pada 1000 node cluster. 2. MapReduce. Sistem Hadoop mampu melakukan perhitungan dan komputasi yang tidak mungkin dilakukan oleh hanya sebuah komputer saja. Suatu perhitungan atau komputasi yang memerlukan waktu sangat lama tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat oleh sistem Hadoop ini. Istilahnya ialah teknik MapReduce. Kedua platform ini digunakan untuk mempercepat waktu pemrosesan data dengan memanfaatkan sumber daya komputasi yang tersedia secara paralel. Namun, MPA lebih cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan komunikasi antar node yang lebih kompleks. Sedangkan Hadoop cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan pengolahan data yang lebih sederhana dengan skala yang lebih besar. Cukup sekian paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.